Halo, apa kabar? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 4 ya, yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, ini video ini buat kalian belajar di rumah ya. Siapa tahu yang kemarin kalian belum paham gitu. Nah, di video kali ini bisa dipelajari. Oke, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang akan kita bahas di sini nanti adalah tentang yang pertama tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Yang kedua tentang persamaan linear satu variabel yang biasa kita singkat dengan PLSV. Yang ketiga adalah tentang pertidaksamaan linear satu variabel yang biasa kita sebut dengan PTLSV. Tapi tulisan T-nya itu kecil ya. Oke, untuk kalimat terbuka dan kalimat tertutup, ya, kita akan tentang bahas pengertian-pengertiannya ya. Dan yang ketiga itu tentang model matematikanya. Kalau untuk persamaan linear satu variabel, nah kita juga akan membahas tentang konsepnya PLSV itu, lalu keekuivalenan PLSV, apa itu kata ekuivalen? Nah, nanti akan kita bahas. Dan yang ketiga adalah penyelesaian PLSV. Sama dengan PLSV, PTLSV juga akan membahas tentang konsep keekuivalenan dan penyelesaian. Oke, langsung saja kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, perhatikan kalimat berikut ya. Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Yang kedua, Jembatan Martadipura merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Kalimat yang ketiga adalah Jembatan X merupakan jembatan di Indonesia. Dari ketiga kalimat tersebut, apakah kalian bisa menentukan kalimat yang benar? Oke, yang pertama, Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia, itu salah ya. Jadi, kalimat yang pertama bernilai salah. Bagaimana kalau kalimat kedua? Oh, kalimat kedua bernilai benar bahwa Jembatan Martadipura merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Lalu yang ketiga, kita belum tahu ya, belum diketahui nilai kebenarannya. Oke, selanjutnya perhatikan kalimat pada tabel berikut. Nah, saya mempunyai 5 kalimat nih. Mari kita tentukan sama-sama nilai kebenaran dari kalimat-kalimat tersebut. Yang pertama, Lampung merupakan salah satu provinsi di Sumatera. Benar atau salah? Benar. Kalimat yang kedua adalah Selat Bali terletak di antara Pulau Bali dan Pulau Madura. Benar atau salah? Salah. Yang ketiga jelas ya, 8 ditambah 4 adalah 12, dia bernilai benar. Lalu kalimat yang keempat, negatif 3 lebih dari 0. Nah, salah ya. Yang kelima adalah 2 ditambah 5 kurang dari 6. 2 tambah 5, 7 ya. 7 bukan kurang dari 6. Berarti kalimat tersebut bernilai salah. Dari kelima kalimat di atas dapat ditentukan nilai kebenarannya. Jadi benar, salah, kayak gitu. Bisa ditentukan nilai kebenarannya. Dia benar atau salah. Itu namanya nilai kebenaran. Sehingga dapat dikatakan kalimat tersebut adalah kalimat tertutup. Apakah kalimat tertutup itu? Kalimat tertutup adalah kalimat berita yang dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Bernilai benar saja atau salah saja. Tetapi tidak bernilai benar dan tidak bernilai salah. Jadi hanya salah satu saja. Benar saja atau salah saja. Biasanya kalimat tertutup itu disebut dengan pernyataan. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya untuk perhatikan kalimat-kalimat berikut ya. Ibu kota negara Indonesia adalah X. Nah, kita belum tahu ya X-nya itu apa. Nah, sekarang jika X itu adalah Jakarta, maka dia bernilai benar. Jika X itu adalah Palangkaraya, maka dia bernilai salah. Oke? Nah, sekarang coba kalimat yang kedua. X ditambah 2 sama dengan 8. Kita tidak tahu X-nya berapa. Ya, coba kita lihat ini. Nah, dia akan bernilai benar jika X-nya itu adalah 6. Jadi 6 ditambah 2 sama dengan 8. Kalau X-nya sama dengan 7, 7 ditambah 2 sama dengan 8, maka dia bernilai salah.
Jadi dua kalimat itu punya dua nilai kebenaran, yaitu benar dan salah. Jadi bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Jadi ada dua kebenaran ya. Sehingga mereka, kalimat-kalimat tersebut yang mempunyai dua nilai kebenaran itu adalah disebut dengan kalimat terbuka. Jadi, apakah kalimat terbuka itu? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, atau punya dua nilai kebenaran ya. Atau bisa juga dengan suatu kalimat matematika yang masih memuat variabel. Nah, ada X tadi ya, dia disebut variabel. Pada bab aljabar sudah diajarkan apa itu variabel, yaitu peubah ya. Dan merupakan kalimat terbuka yang karena nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Jadi tadi masih bernilai X, masih tanda tanya. Dia benar atau salah itu masih tanda tanya. Oke, yang selanjutnya adalah kita membahas tentang model matematika. Model matematika, yaitu mengubah kalimat terbuka atau kalimat dalam sehari-hari atau kalimat bahasa Indonesia ke dalam kalimat matematika. Nah, sekarang kita kasih contohnya. Suatu bilangan dikalikan 3, lalu dikurangi dengan 8, hasilnya adalah 4. Nah, itu sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Suatu bilangan dikalikan 3, lalu dikurangi 8, hasilnya adalah 4. Maka untuk merubah ke dalam kalimat matematika, kita bikin sebuah pemisalan. Misalkan suatu bilangan itu adalah A. Suatu bilangan dikalikan 3, berarti si A itu dikalikan dengan 3. Nah, suatu bilangan itu dikali dengan 3. Lalu dikurangi 8, hasilnya itu adalah sama dengan 4. Jadi ditulis dengan simbol sama dengan, dikurangi disimbol dengan tanda kurang ya. Sehingga suatu bilangan itu tadi dimisalkan A, maka bisa ditulis dengan A. A kali 3 dikurangi 8 sama dengan 4. A kali 3 hasilnya adalah 3, 3A. Sehingga 3A dikurangi 8 sama dengan 4, inilah yang disebut dengan model matematika. Coba contoh yang kedua. Murdit mempunyai uang Rp20.000. Sebagian uang tersebut diberikan kepada Agung. Sekarang uang Murdit tersisa Rp13.500. Nah, bagaimanakah model matematikanya? Kita harus membuat pemisalan dulu ya. Misalkan uang yang diberikan kepada Agung itu adalah X. Kenapa itu yang dimisalkan X? Karena kita tidak tahu berapakah uang yang diberikan kepada Agung. Yang kita tahu adalah uang Murdit mula-mula dan sisa uangnya. Oke, uang Murdit mula-mula adalah 20.000. Lalu diberikan kepada Agung sebesar X. Nah, kita nggak tahu ya X itu berapa. Jadi, uang Murdit dikurangi uang yang diberikan kepada Agung, itu sama dengan sisa uang Murditnya. Uang Murdit tadi 20.000, uang yang diberikan kepada Agung X, dan sisanya adalah 13.500, maka bisa kita tulis dengan seperti ini. Nah, inilah yang dikatakan dengan model matematika. Jadi bisa disimpulkan ya, kalau model matematika itu mengubah kalimat terbuka dalam sehari-hari menjadi kalimat matematika. Yaitu ada penjumlahan, pengurangan, ada tanda-tanda sama dengan, atau ada variabel-variabel. Sekarang persamaan linear satu variabel. Biasa kita singkat dengan PLSV. Nah, PLSV kita identifikasi ya supaya kalian mengerti tentang konsep PLSV itu. P yaitu persamaan. Namanya persamaan ya, berarti dia dihubungkan dengan tanda sama dengan. L itu linear. Nah, kalau linear berarti pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Variabel itu peubah ya. Peubah biasanya disimbolkan dengan huruf-huruf kecil. Nah, pangkatnya itu cuma 1. Jadi bukan 2, bukan 3, bukan 4. Jadi cuma 1. Makanya dia disebut dengan linear. Dan SV singkatan dari satu variabel. Hanya ada satu variabel aja. Hurufnya cuma ada satu jenis. Kalau X ya X saja, A saja. Kalau ada A dan B berarti dia bukan satu variabel. Kalau A, B berarti dia 2 variabel. Kalau A, B, C berarti dia 3 variabel ya. Untuk pada kelas 7 ini kita bahasnya adalah satu variabel.
Oke, persamaan linear satu variabel itu dihubungkan dengan tanda sama dengan ya. Kita simpulkan di sini dan hanya memuat satu variabel yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Nah, bentuk umumnya adalah AX plus B sama dengan 0. Dengan X adalah variabel, A adalah koefisien dari variabel X. A anggota bilangan real. Nah, berarti A tidak sama dengan 0 ya. Kalau sama dengan 0 berarti bukan PLSP lagi. Jadi bisa diisi dengan 1, 2 bilangan positif ya. 1, 2, 3, 4. Atau bilangan negatif juga. Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Yang pasti bukan 0. Dan B adalah konstanta. Konstantanya bilangan real juga. Apakah konstanta boleh 0? Boleh ya. Yang tidak boleh adalah koefisien. Oke, kita ke contoh PLSV ya, atau contoh persamaan linear satu variabel. Bila mana sebuah persamaan itu dikatakan persamaan linear satu variabel, atau bila mana kalimat tersebut dikatakan dengan PLSV. 2x ditambah 8 itu sama 2x ditambah 4 itu sama dengan 8. Apakah ini termasuk PLSV? Nah, dikatakan PLSV memuat tanda sama dengan. Jadi persamaan itu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Dan yang kedua, dia memuat X. X itu adalah variabelnya. Hanya ada satu variabel, hanya ada satu jenis variabel saja. Dan pangkat dari variabel itu adalah 1. X itu berpangkat 1. 1 itu tidak ditulis ya. Contoh soal. Nah, kita sudah ke contoh soal nih. Coba diperhatikan baik-baik ya. Bagaimana contoh-contoh soalnya. P ditambah 6 sama dengan 10. Apakah dia merupakan PLSV? Ya, dia merupakan PLSV karena hanya ada satu variabel yaitu P. Dihubungkan dengan tanda sama dengan jelas ya. Pangkat variabel P-nya itu juga cuma satu. Yang kedua, apakah ini termasuk PLSV? Jelas ya, sama seperti yang di atas, dia merupakan PLSV. Variabelnya cuma satu. Oke, yang ini, apakah dia PLSV? Ya, dia bukan PLSV karena, kenapa? Nah, dia bukan merupakan PLSV karena memuat dua variabel, yaitu X dan Y. Oke, yang ini, dia juga bukan merupakan PLSV ya, karena bukan dua variabel, variabelnya tetap 1X. Tapi pangkat tertingginya adalah 2. Dia ada X kuadrat di situ. Sekarang kita bahas tentang keekuivalenan PLSV. Apakah itu ekuivalen? Persamaan yang ekuivalen adalah persamaan yang mempunyai penyelesaian sama. Jadi penyelesaiannya itu sama. Nah, lambang ekuivalen adalah seperti ini. Keekuivalenan PLSV. Nah, suatu persamaan mempunyai dua ruas ya, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kedua ruas itu dipisahkan oleh tanda sama dengan. Sekarang kita bahas sifat-sifatnya. Yang pertama adalah jika kedua ruas PLSV ditambah atau dikurangi dengan bilangan atau suku yang sama, diperoleh persamaan baru yang ekuivalen dengan persamaan semula. Bagaimanakah sifat-sifat ini? Oke, kita bahas dengan contoh soal. 2x ditambah 6 sama dengan 8. Ingat, sifatnya tadi kedua ruas PLSV ditambah atau dikurangi dengan bilangan atau suku yang sama. Jadi harus adil ya. Seperti yang sudah kita pelajari, kiri dan kanan harus adil. Jika ditambah ya sama-sama ditambah kiri dan kanan, jika dikurang ya sama-sama dikurang. Oke, di sini apakah yang membedakan kalimat di atas dan kalimat di bawahnya? Nah, ada simbol ekuivalen di situ ya. Mereka berdua sama-sama dijumlah atau ditambah dengan 12. Kedua ruas ditambah 12. Hasilnya adalah 6 ditambah 12 itu 18. 8 ditambah 12 itu adalah 20. Hasilnya adalah 2x ditambah 18 sama dengan 20. Jadi, 2x ditambah 6, yang atas itu ya, 2x ditambah 6 dan 2x ditambah 18 sama dengan 20. Mereka adalah ekuivalen. Jadi simbolnya itu. Nilainya itu sama. Setelah ditambah 12, hasilnya itu sama. Jadi dia adalah ekuivalen. Sekarang sifat yang kedua. Jika kedua ruas PLSV dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama,
diperoleh persamaan baru yang ekuivalen dengan persamaan semula. Nah, ini contohnya ya. Sama seperti yang di atas, cuman pada sifat yang kedua ini saya akan mengalihkan dengan bilangan yang sama. Kebetulan di sini saya mengalihkan dengan 1/2. Oke, mengalih dengan 1/2 berarti sama dengan membagi 2 ya. Nah, kedua ruas dikali 1/2 sehingga didapatkan 2x ditambah 6 dibagi 2, 8 dibagi 2. Jadi kali 1/2 itu sama dengan dibagi 2. Hasilnya adalah x ditambah 3 sama dengan 4. Maka 2x ditambah 6 sama dengan 8 itu ekuivalen dengan x ditambah 3 sama dengan 4. Oke, sekarang kita ke penyelesaian. Nah, untuk penyelesaian ini yang paling penting yang kalian cermati baik-baik ya, karena biasanya untuk contoh-contoh soal itu lebih banyak ke penyelesaian-penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Yang pertama, penyelesaian dia menggunakan metode substitusi ya, yaitu dengan mensubstitusikan nilai-nilai x yang mungkin ke persamaan tersebut. Yang kedua adalah dengan sifat keekuivalenan tadi ya, dengan menentukan persamaan yang paling sederhana. Jadi kita cari yang paling sederhana. Yang ketiga adalah dengan pindah ruas. Nah, pindah ruas ini lebih yang sering saya gunakan sih sebenarnya. Sebenarnya pindah ruas itu mirip-mirip dengan ekuivalen, cuman dia lebih singkat. Nah, bagaimana nanti kita akan jelaskan pada nanti. Kita telah adalah dengan metode substitusi. Ya, substitusi itu mengganti nilai-nilai x ke persamaan tersebut. Oke, kita contohnya adalah diketahui dengan persamaan 2x ditambah 1 sama dengan 5. Untuk x sama dengan 1, nah berarti kita adalah mencoba memasukkan x sama dengan 1. Jadi semua x diganti 1. Jadi kalimat ini bernilai salah. Artinya x yang ini, nah diganti dengan 1. Kita memasukkan nilai angka 1 di sini. Kalau 2 dikali 1, 2. Ditambah 1 sama dengan 3. Nah, di situ 5. Maka kalimat tersebut bernilai salah. Bagaimana untuk x sama dengan 2? 2 dikali dengan 2, x-nya diganti dengan 2 ya. Jadi 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 5. Ini benar atau salah? Dia bernilai benar. Jika x saya ganti 3, dia bernilai salah. Jika x saya ganti 4, dia bernilai salah. Maka yang bernilai benar adalah x kita ganti dengan 2. Ini yang bernilai benar. Sorry ya, dia bernilai benar. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 2. Ini adalah metode substitusi, jadi memasukkan nilai satu-satu ya. Ini agak panjang sih, kurang efektif kalau kita pakai dengan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di ulangannya. Yang kedua adalah tentang dengan sifat keekuivalenan. Nah, ini sebenarnya yang kita gunakan atau di buku-buku biasanya menggunakan metode ini ya. Diketahui persamaan 2x plus 1 sama dengan 5, kita tetap menggunakan soal yang tadi. Kita menggunakan sifat ekuivalen ya. Jika kiri dan kanan ditambah harus adil, jika kiri dan kanan dibagi atau dikali itu juga harus adil. Nah, di sini saya mengurangi dengan negatif 1. Kenapa? Saya akan menghilangkan positif 1 ini. Sehingga saya harus menambahkan dengan negatif 1 di sini. Maka untuk negatif 1 ditambahkan di ruas kiri, ruas kanan pun harus ditambahkan dengan negatif 1. Jadi prinsipnya harus adil. Ya, sama-sama ditambahkan dengan negatif 1 atau dikurangi dengan 1. Sehingga didapatkan hasil 2x sama dengan 4 ya. Plus 1 dikurangi 1 udah habis, 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, supaya nilai x itu 1, maka saya membaginya dengan 2 atau mengalihkannya dengan setengah. Nah, seperti yang tadi bahwa mengalih setengah itu sama dengan membagi dengan 2. Kedua ruas ini dikalikan dengan setengah. Maka ini bisa kita coret seperti ini ya, cara cepatnya. Jadi x-nya tinggal 1. 4 dikali setengah sama dengan 2. Maka x sama dengan 2. Sama seperti yang tadi ya, sifat untuk mensubstitusi juga x sama dengan 2. Kalau ini sifat keekuvalenan juga x sama dengan 2. Jadi apapun caranya nilainya itu sama. Jadi penyelesaiannya sama dengan 2 juga.
Bagaimana untuk sifat pindah ruas atau cara pindah ruas? Nah, ini ya, pindah ruas. Kita pakai soal yang lain, yaitu tentang 4x dikurangi 7 sama dengan 9. Untuk pindah ruas ini namanya memindah. Pindah ruas berarti memindahkan suku sejenis ke ruas yang sama. Oke, ini ya. 4x sama dengan 9. Jadi negatif 7 itu saya pindah ke kanan. Tetapi jika pindah ke kanan, tandanya berganti dari negatif menjadi positif. Sehingga 4x sama dengan 16. 9 tambah 7 adalah 16. Nah, sekarang kita pindahkan 4 ini. Kita pindahkan 4 ini ya ke kanan. Nah, jadinya 16 dibagi 4. Karena 4x adalah sebuah perkalian, maka pindah ke kanan menjadi pembagian. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Cara ini biasanya sering saya gunakan ya, karena dia lebih simpel, lebih singkat. Tapi sebenarnya cara ini itu sama dengan berasal dari keekivalenan. Cuman ada beberapa langkah yang dilewati, jadi terlihat. Oke, sekarang kita ke contoh soal cerita ya. Yang namanya matematika pasti ada soal cerita ya. Oke, jangan bosan-bosan untuk menemukan soal cerita. Begitu pula di PLSF ini juga ada contoh soal cerita. Kita baca sama-sama. Sebuah bus berangkat dari sebuah terminal kota A dengan banyak penumpang mula-mula 25 orang. Dalam perjalanan, naik beberapa orang penumpang dan turun 15 orang penumpang. Sesampainya di terminal tujuan di kota B, semua penumpang yang berjumlah 40 orang turun. Tentukan banyak penumpang yang naik. Nah, kita baca lagi dengan pelan, kita cermati. Yang bus berangkat mula-mula kan 25 orang. Dalam perjalanan, naik beberapa, kita tidak tahu tuh yang naik berapa. Lalu turun lagi 15. Nah, yang turun 15 sampai di kota tujuan ternyata sisa penumpangnya adalah 40. Maka kita bikin pemisalan penumpang yang naik tadi, karena kita tidak tahu berapakah yang naik. Maka kita bikin pemisalan. Misalkan N adalah banyak penumpang yang naik. Sehingga model matematikanya adalah 25 ditambah N ditambah yang naik dikurangi 15. 15 yang turun, sisanya adalah 40. Nah, 25 dikurangi 15 itu 10 ya. Jadi ini bisa dihitung terlebih dahulu. Konstanta dengan konstanta ini bisa dihitung terlebih dahulu. 25 dikurangi 15 adalah 10. Menggunakan sifat keekuivalenan untuk menghilangkan positif 10, maka kita menambahkan dengan negatif 10. Jika kiri dikurangi 10, maka kanan juga dikurangi 10. Jadi N-nya, nah ini ya, kedua ruas dikurangi 10, N-nya sama dengan 30. Sehingga kita tahu bahwa penumpang yang naik tadi adalah 30. Tuh. Sekarang kita bahas tentang pertidaksamaan linear suatu variabel atau PTLSV ya. Pertidaksamaan. Oke, pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan hubungan relasi tidak sama dengan, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Itu namanya pertidaksamaan. Oke, contohnya. Nah, ini ya. Biasanya kalian suka lupa tuh cara membacanya. X lebih dari atau kurang dari. Ya, kalau seperti ini, X lebih dari 9. Ini Y kurang dari 2. 3 ditambah X lebih dari sama dengan atau sama dengan 4. D 1 dikurangi 2X kurang dari atau sama dengan 5. E X ditambah Y tidak sama dengan 10. Itu cara membaca kalimat-kalimat pertidaksamaan. Nah, kalau ini kalimat yang tidak memuat tandanya, tetapi dia langsung dalam bentuk kalimat bahasa Indonesia atau dalam bahasa sehari-hari ya. Nanti kita juga akan bikin dalam sebuah model matematika. Yang F ini adalah sebuah toko sepeda dapat menampung sepeda tidak kurang dari 60 unit. Nah, jarak antar rumah anak itu lebih dari 1 km. Jadi ada lebih dari, kurang dari, tapi dia disebutkan dalam
bahasa Indonesia. Harga sepatu lebih dari atau sama dengan 100.000. Itu adalah contoh. Sekarang pertidaksamaan linear satu variabel, kita konsepnya adalah yang pertama pertidaksamaan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, sama seperti PLSV ya, linear juga pangkat tertinggi dari variabelnya adalah satu variabel tetap satu variabel. Yang membedakan adalah hanya pertidaksamaannya saja. Apakah pertidaksamaan linear satu variabel itu? Pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya memuat satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah satu. Sama dengan PLSV ya, bedanya hanya persamaan dan pertidaksamaan. Bentuk umumnya seperti ini, ada 4 yang biasa dipakai untuk pertidaksamaan ya. Kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Dengan masih sama konsepnya, X-nya variabel, A-nya adalah koefisien, dan B adalah konstanta. Sekarang contohnya, ada 5 contoh yang ingin saya berikan kepada kalian. Yang pertama, P ditambah 6 lebih dari sama dengan 10 merupakan pertidaksamaan linear variabel. Jelas ya? Variabelnya 1, ada tanda pertidaksamaan. Ini juga variabelnya 1, kurang ada tanda pertidaksamaan. 2Y dikurangi 18 kurang dari 12. Ini bukan merupakan pertidaksamaan. Kenapa? Karena memuat tanda sama dengan. Berarti apa dia? Persamaan linear satu variabel. Yang ini bukan juga. Kenapa? Karena memuat dua variabel, yaitu X dan Y. Kalau yang ini, dia juga bukan pertidaksamaan linear satu variabel karena pangkat tertingginya adalah 2, yaitu ada X kuadrat. Oke, pertidaksamaan linear satu variabel untuk keekuivalenannya sama seperti PLSV ya tadi ya. Dia mempunyai penyelesaian yang sama, itu dikatakan ekuivalen. Nah, sifat keekuivalenan juga mirip. Cuman tadi ada 2, sekarang kalau PLSV ada 3. Yang pertama sama ya, jika kedua ruas ditambah atau dikurangi, maka dia merupakan pertidaksamaan ekuivalen dengan pertidaksamaan semula. Yang kedua juga sama, jika dibagi atau dikali, dia ekuivalen ke pertidaksamaan semula. Nah, yang ketiga ini yang perlu diperhatikan. Jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, ya, maka diperoleh pertidaksamaan baru yang ekuivalen, tetapi tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Nah, bagaimana penyelesaiannya nanti akan kita bahas ya. Bagaimana sih dibalik itu nanti kita akan bahas di soal-soal. Kita bahas penyelesaian PTLSV. Nah, ada 3 juga ya. Yang pertama substitusi, yang kedua keekuivalenan, yang ketiga juga pindah ruas, sama seperti yang tadi. Hanya saja mungkin pertidaksamaan ini beda tanda persamaan dan pertidaksamaan ya. Selebihnya kurang lebih sama. Oke, untuk penyelesaiannya yang pertama cara substitusi sama seperti yang tadi, yaitu mensubstitusikan nilai X yang mungkin ke pertidaksamaan tersebut. Contohnya adalah 3 ditambah X lebih dari 2X. Nah, jika X sama dengan 1, maka 3 ditambah 1, ini adalah pengganti nilai X-nya ya. 3 ditambah 1, sama ini kan, pengganti X-nya, terus 2X ini, 2 dikali 1, yang merupakan kalimat yang benar. Kenapa? 3 ditambah 1, itu 4, 2 dikali 1, 2, jadi 4 lebih dari 2, maka bernilai benar. Jika X kita masukkan 2, 3 ditambah 2, 5, lebih dari 2 ditambah 2, 4, 5 lebih dari 4, benar. Jika X sama dengan 3, 3 ditambah 3, 6, lebih dari 2 ditambah 3, 5. Sama ya. Jadi, 3 ditambah 3, 6, 2 ditambah 3, 2 dikali 3 juga 6. Apakah 6 lebih dari 6? Tidak, karena 6 sama dengan 6, jadi salah. X sama dengan 4, 3 ditambah 4 itu 7, lebih dari 2 dikali 4 itu 8. Jadi bernilai salah. Ada 2 nilai yang benar. Nah, jadi penyelesaiannya adalah 1 dan 2. Cara yang kedua, dengan sifat keekuivalen pertidaksamaan sama seperti yang tadi, contohnya 3 plus X lebih dari 2X. Sama, kita ekuivalenan itu menambah atau mengurangi dengan bilangan yang sama di ruas kiri dan ruas kanan ya. Sama-sama kita kurangi dengan 3. Nih, kedua ruas dikurangi 3.
hasilnya adalah X lebih dari 2X dikurangi 3. Yang sebelah kiri sudah habis ya. 3 dikurangi 3 ini udah habis. 3 dikurangi 3, makanya dia sudah 0. Lalu selanjutnya adalah menambahkan negatif 2X atau mengurangi negatif 2X. Tujuannya adalah menghilangkan ini. Nah, 2X ini positif, maka kita harus mengurangi dengan 2X ini. Kalau sebelah kanan diberikan negatif 2X, maka sebelah kiri juga harus diberikan negatif 2X. Maka dia harus ekuivalen ya. Kedua ruas dikurangi dengan 2X. Maka yang sebelah sini, sebelah kiri, X dikurangi 2X ini adalah negatif X. Ya, sebelah kanannya sisa negatif 3 ini aja. Karena 2X dikurangi 2X sudah habis. Nah, untuk yang negatif X ini masih negatif 1 ya. Jadi belum X saja. Maka kita harus membagi atau mengalihkannya dengan negatif 1. Nah, untuk menghilangkan tanda negatif ini, maka mengalihkannya dengan negatif. Harus adil ya. Ini juga dikurangi negatif. Dikalikan dengan negatif. Nah, sama. Ingat, jika dikali dengan negatif 1, maka tanda pertidaksamaannya harus dibalik ini. Maksudnya dibalik. Nah, itu dibalik ya. Jadi lebih dari menjadi kurang dari. Sehingga X kurang dari negatif 3. Sama seperti substitusi tadi ya. Substitusi kan bernilai 1, 2 gitu ya. 1, 2. Kalau kita masukin 0 juga sama, boleh. Karena dia kurang dari negatif 3. Jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 3. Berapakah kurang dari negatif 3 ya? Negatif 4, negatif 5, gitu ya. Oke, lanjut kita ke cara yang ketiga dengan pindah ruas. Contohnya, 8 ditambah 2X dikurangi negatif 6 dikurangi 5X. Nah, kita pindahkan suku-suku yang sejenis ke ruas yang sama. Di sini saya memindahkan negatif 5. Negatif 5 itu yang sebelah kanan ya. Ini negatif 5X. Saya pindah ke sini ya. Menjadi 5X. Jadi dia harus berganti tanda ya. Jadi 8 dan negatif 5 pindah ruas. Nah, 8 ini positif, menjadi di sini negatif. Nah, jadi penjumlah menjadi pengurangan. Sehingga kita bisa jumlah sebelah kiri 5X ditambah 2X sama dengan 7X, sebelah kanan negatif 6 ditambah negatif 8 itu adalah negatif 14. Lalu saya mau memindahkan 7 ini ke kanan, berarti dia pembagian. Ingat, bukan kalau perkalian atau pembagian dia tidak berganti tanda ya. Tanda negatif di sini itu adalah milik 14 yang di sini. Jadi 7-nya tetap. Kalau negatif 7 dipindah menjadi pembagian juga tetap negatif 7. Ya, karena di situ positif 7 dirubah ke kanan menjadi pembagian tetap positif 7 ya. Nah, sekarang hasilnya adalah X kurang dari negatif 2. Itu adalah cara yang biasa saya gunakan ya, pindah ruas itu lebih mudah. Jadi penyelesaiannya X kurang dari negatif 2. Oke, itu adalah cara-cara penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.